Nona, lu sangat tidak ingin bertemu denganku? Benar, karena setiap kali melihat Tuan Andreo tidak pernah ada kabar baik. Kamu tidak enak badan? Kamu menyadarinya. Kalau tidak ada urusan lagi, silakan pergi. Aku ingin istirahat. Karena kamu tidak enak badan. Kalau begitu jangan berdiri di sini lagi. Mari kita masuk, duduk dan bicara dengan santai. Aku masih bisa memperhatikanmu dengan baik. Dasar munafik. Ngomong-ngomong, kita sudah saling mengenal begitu lama. Lukian, kamu belum pernah mengundangku datang ke rumahmu untuk bertamu. Aku hanya akan memberimu waktu 10 menit. Katakan dan pergilah. Selera hidup Nona Lu cukup baik. Aku tidak tahu apakah kemampuan bisnismu juga sangat bagus. Apakah kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkan untuk bekerja sama denganku? Hanya persaingan sederhana di pasaran saja. Tentu saja aku bisa mengatasinya. Lukian, ini adalah kandang lawanmu. Apa kamu bisa menghadapi mereka sendirian? Kenapa aku sendirian? Aku punya suami di sisiku. Aku bisa maju mundur bersama. Tidak perlu repot untukku. Itu... Tuan Andreo, apakah ada yang ingin dikatakan? Nona Lu, tolong jangan terlalu memusuhiku. Aku sengaja datang kemari untuk menemuimu, bukan untuk menertawakanmu. Aku berpikir bahwa kita saling mengenal, dan mungkin aku bisa membantumu. Bukankah bagus jika kita menang bersama seperti terakhir kali? Semoga kamu bisa mengerti. Kamu istirahatlah dengan tenang. Aku tidak akan mengganggumu. Membantu? Kamu tidak ikut campur berarti sudah membantu. Kepalaku sedikit pusing. Lukian ini benar-benar keras kepala. Wanita yang begitu gigih, pantas saja bisa membangun sebuah perusahaan. Dr. Gage, silakan datang ke apartemen pribadi di Jalan Pabu nomor 20. Aku punya teman. Dia sedang sakit. Apa yang sedang kulakukan? Dia sakit. Apa hubungannya denganku? Tapi Lukian adalah pion yang sangat penting. Sudah seharusnya aku lebih memperhatikannya. Sudah larut malam, entah apakah Lukian sudah membaik. Aku akan menyelesaikan ini di rumah dan membawakan makanan malam untuknya. Lukian, aku membawakan sup seafood untukmu. Eri? Sudah baik kan? Ya. Ini resep obat? Kamu pergi ke rumah sakit sendirian? Nona Lukian, Tuan Andre memintaku untuk datang dan memeriksa tubuhmu. Itu... Andreo, dia datang mencariku lagi sore ini dan memanggil dokter kemari. Andre? Eri, dengarkan aku. Aku hanya bicara beberapa patah kata dengannya, lalu menyuruhnya pergi. Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Apalagi yang dia katakan? Tidak ada. Aku tidak akan mempercayai apapun yang dia katakan. Baguslah. Tapi orang ini selalu memiliki niat tidak baik padamu. Jangan bertemu dengannya sendirian lagi, mengerti? Baiklah, tapi saat aku tidak ada di sisimu, kamu juga tidak boleh bertemu wanita lain. Ini baru adil. Tak masalah. Kamu tidak demam lagi kan? Tidak, obat yang diberikan dokter itu sangat ampuh. Bagaimanapun, itu dikirim oleh Andreo untuk berjaga-jaga, sebaiknya jangan makan obat itu. Aku belikan obat untukmu. Kamu terlalu waspada. Kamu adalah orang yang terpenting bagiku, tentu harus berhati-hati. Lukian, aku sudah pulang. Aku juga membeli brownies yang masih hangat. Karena kamu sudah tidak demam, makanlah sedikit makanan penutup. Dia masih ingat makanan penutup favoritku. Kenapa? Kamu tidak suka makan brownies?
Kalau begitu, aku belikan yang lain. Tidak, aku sangat menyukainya. Aku hanya tidak menyangka kamu bisa menebak meski tidak diberitahu. Saat melihatnya, aku rasa kamu akan menyukainya. Ternyata ini adalah kekompakan antara pasangan. Beristirahatlah. Setelah selesai makan, besok kamu akan segar kembali. Lalu bagaimana denganmu? Masih ada beberapa dokumen yang harus kutangani. Jangan pergi. Aku baru bisa tidur jika kamu menemani di sisiku. Kalau hanya mengurus dokumen, kerjakan di sini juga sama. Baik, aku akan menurutimu. Sekarang aku juga bisa ikut. Terlalu gelap, tidak baik untuk mata. Kamu sedang memeriksa waktu dipasangkan tanah yang dilelang. Aku sudah melihat tanah ini selama 2 tahun. Aku mengerti, cepat tidur. Aku ambilkan segelas air untukmu. Sebenarnya aku juga merasa aneh. Keunggulan dari tanah ini sangat jelas, tapi dalam 2 tahun tanah ini diadukan 3 kali. Pasti ada sesuatu yang salah. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak patuh. Kali ini aku akan mengawasimu tidur. Begitu kamu tidur, aku baru bekerja. Aku salah. Aku akan segera tidur. Kamu cepat pergi. Ini baru benar. Direktur Eksekutif Global Group Kuan Yu-chen. Eri, ada apa? Tidak, aku hanya terkejut menyadari grup Kuan terlibat dalam begitu banyak industri. Kuan Yu-chen dan grup Kuan, seharusnya aku sudah tahu sejak awal sebenarnya dia adalah orang seperti apa. Apa? Bagaimana mungkin? Tidak bisa menemukan informasi mengenai CEO grup Kuan? Kecuali karena dia tidak ingin orang lain mengetahui informasi tentang dirinya. Eri? Pria yang bisa membuat Lukian jatuh cinta pasti tidak sederhana. Tapi aku selalu merasa nama ini sangat penting bagiku. Sebenarnya kenapa? Apa kamu lelah? Tidur dulu saja, besok masih sempat mengurus hal-hal ini. Baik, lupakan saja. Lagi pula aku tidak berniat menyelidiki hal-hal lain lagi. Lukian, Kuan Yu-chen dan aku sebenarnya punya hubungan apa? Kamu kelihatannya seperti sedang banyak pikiran. Apakah kamu tidak bisa tidur? Lukian, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Sebagai CEO grup Lu, kamu malah sekaligus menjadi manajer senior di grup Kuan. Itu karena Kuan Yu-chen, orang yang selalu kamu ingat dalam mimpimu. Aku melihat namanya di dokumen dan baru tahu bahwa dia adalah CEO grup Kuan. Akhirnya dia menyadarinya. Tidak tahu apakah dia akan mengingat sesuatu saat melihat namanya sendiri. Kuan Yu-chen adalah ayah Keiyu. Memang karena dialah aku baru bisa mengambil ahli grup Lu dan masuk ke grup Kuan. Ternyata tebakanku benar. Kalian sudah tidak bersama lagi, tapi kamu masih tetap bekerja di grup Kuan. Apa karena kamu tidak tega meninggalkan dia? Aku tetap bekerja di sana karena kinerjaku sangat bagus. Selain itu, grup Lu dan grup Kuan memiliki proyek pengembangan bersama. Kalau tidak, kamu ingin aku berpisah dan menjadi pengangguran? Selain itu, belakangan ini Kuan Yu-chen tidak ada di perusahaan. Tentu saja aku harus menggantikannya menangani beberapa hal. Dia masih tidak bisa mengingat apapun. Maaf, aku salah paham padamu. Aku salah. Tapi, bicara tentang Kuan Yu-chen, dia benar-benar hebat. Dia bisa membangun kerajaan bisnis yang besar sendiri. Hampir tidak ada seorang pun di dunia bisnis yang bisa melawannya. Benarkah? Aku tidak percaya. Pria ini ternyata cemburu pada dirinya sendiri. Maaf, Lukian. Aku tidak seharusnya mengungkit masalah Kuan Yu-chen dan membuatmu sedih. Tidak, aku bisa mengerti perasaanmu. Sungguh, meskipun aku tidak akan merasa senang, tapi aku bukan orang yang berpikiran sempit. Lukian, aku tahu. Sekarang yang paling penting adalah perusahaan bisa segera melewati krisisnya. Aku tahu mana yang lebih penting. Kita dengan susah payah baru bisa bersatu. Aku tidak akan semudah itu cemburu.
Yu Chen yang memasang ekspresi seperti ini sungguh tidak adil. Baguslah kalau kamu tahu. Tapi, bukankah kamu bilang bahwa semua yang dilakukan Kuan Yu Chen di dunia bisnis tidak terkalahkan? Aku akan membuktikan padamu, aku juga bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan. Bahkan, jika suatu hari nanti dia kembali, dia juga tidak akan bisa mengambilmu dariku. Luqian, aku menginginkan hatimu. Kamu adalah milikku. Suamiku,